Mendengar suara saya, selamat pagi. Pagi, Ya, Pak. pagi Romo. Pagi, Oke, Romo. terima kasih. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saat ini saya sedang berada di dalam kapel komunitas atau ruang doa komunitas pastoran Balige, Paroki Balige. Mulai hari ini sampai besok ada rapat di sini, maka saya menyapa Anda dari tepi Danau Toba. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, Senin 24 Juni tahun 2024. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 sampai dengan bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan ayat 80. Namun saya akan meletakkan renungan ini dengan bacaan yang menjadi bagian dari perayaan Ekaristi atau ibadat pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elizabeth ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ada 3 peristiwa sukacita yang dialami oleh gereja dengan peristiwa pada hari ini, yakni kita merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Adapun sukacita yang pertama, yaitu sukacita sanak saudara Elizabeth dan Zakaria dan orang-orang yang tinggal sekampung dengan dia, yang mengenal Elizabeth dan Zakaria, yakni Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada mereka pada usia yang sudah sangat lanjut, di mana usia ini secara biologis mereka tidak mungkin lagi dapat memiliki seorang anak. Maka datanglah sahabat-sahabat, sanak keluarga, memuji Tuhan karena perbuatan Tuhanlah, rahmat-Nya yang begitu besar telah ditunjukkan kepada pasangan Zakaria dan Elizabeth
dengan dikaruniai seorang anak. Bagi bangsa Israel, anak merupakan anugerah dan kasih Tuhan yang amat besar dalam kehidupan perkawinan. Dan ini sama dengan juga iman dan keyakinan umat Kristiani yang adalah murid-murid Kristus. Sukacita yang kedua adalah Zakaria mengalami penyembuhan, di mana ketidakmampuan dia berkomunikasi telah terjadi ketika ia meragukan pewartaan malaikat yang mengatakan Elizabeth akan mengandung seorang anak dalam sebuah peristiwa doa di bait Allah. Dan karena keraguan-raguan, mungkin juga ketidakpercayaan, maka Zakaria dibuat membisu. Namun dengan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis putranya ini, ia dibuat dapat berbicara lagi. Peristiwa ini adalah peristiwa penyembuhan. Bukan karena Yohanes Pembaptis adalah obat yang memulihkan kebisuan sang ayah, tetapi adalah tindakan Tuhan itu sendiri yang telah melepaskan ikatan lidah sehingga Zakaria dapat kembali berbicara. Dan sukacita yang ketiga adalah sukacita gereja. Sebab Tuhan ternyata tidak sedang bersandiwara. Tuhan ternyata tidak sedang bermain lelucon dengan mengirim putranya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dan menuntun semua suku dan bangsa hidup di dalam cinta kasih agar dunia ini menjadi sebuah rumah kediaman seluruh ciptaan Tuhan dengan latar belakang, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, keragaman yang berbeda. Kita diarahkan untuk menjadi satu keluarga melalui keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apabila kita merencanakan sebuah proyek bisnis, kita pasti mengadakan analisa, asesmen. Apakah marketplace ini siap menyambut produk kita? Apa keinginan masyarakat? Ada observasi, ada persiapan yang amat serius, apalagi dengan investasi yang begitu besar. Segala sesuatu yang serius dilakukan hendaknya memiliki persiapan, dan orang mulai diperkenalkan menuju kepada proyek yang akan kita luncurkan, kita launching itu. Apakah bisnis makanan, apakah proyek pemerintah, apakah suatu tindakan dalam dunia pendidikan, semuanya sama saja. Demikian juga dengan Allah merencanakan proyek besar, proyek puncak untuk keselamatan umat manusia, maka ia mempersiapkan umat manusia. Maka ia memilih melalui pasangan Zakaria dan Elizabeth kedatangan seorang putra yang menyampaikan fajar keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mempersiapkan umat Israel untuk mulai disadarkan bahwa akan datang Dia, Sang Mesias, di mana aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Dan itu diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan Kisah Para Rasul dalam bacaan kedua pada hari ini, di mana Yohanes Pembaptis adalah bentara merintis jalan bagi proyek Allah yang sangat luar biasa, agar kita mulai mempersiapkan diri bertobat untuk menyambut Sang Mesias yang datang, yang lahir melalui rahim Bunda Maria. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, inilah peristiwa yang telah dirancang oleh Allah
kelahiran Yohanes Pembaptis merupakan inisiatif Allah untuk mempersiapkan kedatangan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah alasan gereja pada hari ini menjadikan peristiwa kelahiran Yohanes adalah hari raya kita. Memang tidak dicatat kapan Yohanes Pembaptis dilahir, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tetapi yang jelas dia lahir. Maka gereja memutuskan memilih salah satu tanggal di mana kita mau merayakan peristiwa ini di dalam iman untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Sekarang santapan rohani macam apakah yang ingin saya sajikan kepada Anda di pagi hari ini? Yang pertama, kelahiran Yohanes Pembaptis menggemakan apa yang pada hari ini juga disampaikan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan, aku telah didesain oleh Sang Ilahi di dalam rahim ibuku untuk menjadi nabi yang menyampaikan kebenaran dari Allah. Dengan ini kita hendak memperoleh satu gambar. Ketika kita menerima Kristus, kita percaya Dia adalah Sang Penyelamat, kita juga mendapat suatu panggilan kenabian. Kita dipanggil untuk menyampaikan fajar kebenaran dari Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita seperti Yohanes Pembaptis, kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kepada orang lain supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa, mempersiapkan orang lain supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Ibu yang menasihati anaknya, ibu ini menasihati anaknya jangan main judi online, jangan Anda habiskan waktu dengan games yang tidak produktif. Sang ibu ini telah menjadi Yohanes Pembaptis di dalam keluarga bagi anak, agar anak dipersiapkan untuk menyambut Yesus Kristus. Dan ibu ini membuat anaknya tidak digiring ke dalam dosa. Setiap tindakan kita, perkataan kita, sikap kita yang buat orang terhindar dari dosa adalah kita telah menunjukkan akulah Yohanes Pembaptis dalam hidup ini. Sebagai seorang suami di tempat kerja yang mengingatkan, hai karyawanku, jangan korupsi. Ketika Anda korupsi, Anda dikeluarkan, nama Anda menjadi jelek, Anda sulit mencari pekerjaan zaman now. Sang suami ini tempat kerja telah menjadi Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan orang untuk tidak melakukan tindakan dosa. Semua kita memiliki panggilan seperti Yohanes Pembaptis. Maka apabila kita telah melakukan ini, kita disadarkan, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan mulut kenabian di dalam lidahku. Engkau telah membuat kata-kataku untuk membuat orang tidak jatuh ke dalam dosa. Maka kita boleh berkata, hari kelahiranku yang telah mendatangkan sukacita bagi sanak keluargaku. Hari kelahiranku yang telah disambut dengan sukacita ayah dan ibu, abang, keluarga besar, dan juga sahabat-sahabat adalah suatu peristiwa yang juga menghadirkan bahwa sukacita Yohanes Pembaptis lahir ada dalam peristiwa kelahiranku. Berarti aku juga telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bahwa orang tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika hari kelahiran kita disambut dengan sukacita, kemudian dalam kehidupan kita mengajak orang untuk berdosa, bahkan direkam di dalam berbuat dosa,
konspirasi, tindakan kejahatan tertentu untuk menghancurkan orang lain. Kita ini tidak menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saya percaya kita yang bergabung pada Zoom meeting ini, mereka yang akan mendengarkan firman ini, mereka selama ini telah kita bantu dengan nasihat kita, dengan sikap kita yang amat sederhana, dengan teladan kejujuran kita, kesetiaan kita dalam kehidupan perkawinan, pekerjaan. Kita telah memberikan inspirasi agar orang lain tidak menciptakan dosa bagi dirinya dan mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Semoga teladan Yohanes Pembaptis memberikan inspirasi bagi kita, dan kita bersyukur, ya Tuhan, aku telah menjadi Yohanes Pembaptis melalui sikap imanku, sikap kasihku, sikap pengharapanku, sehingga orang digiring kepada menyambut Yesus. Aku telah menjadi Yohanes Pembaptis. Terima kasih Tuhan. Namun apabila kita menyadari ternyata kita telah menjalankan dosa, mengajak orang untuk berdosa, membangun persahabatan orang untuk melakukan proyek dosa, maka inilah saat kita untuk mengalami pertobatan. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati pekan yang berbahagia ini. Amin.